Sehat Bu Melik? Sehat. Alhamdulillah Bu. Gimana Bu, hari-hari ini penuh romantisme hujan-hujanan atau gimana Bu? Kayaknya hujannya belum banyak deh, karena di Iya. Jogja itu banyak sekali event ya. Kadang-kadang terus jadi gimana caranya supaya tidak hujan? Tapi ini Bu, kan kalau kalau makin hujannya makin syahdu, itu kan kalau diajak nongkrong di gedung yang di samping JEC itu Gitu kayaknya ya, makin seru ya Bu. kopi gitu ya. Apalagi kalau ada kopi ya, ada Nah, kopi. udah ada belum Bu tadi di sana? Sudah ada belum di sana Bu? Eh, Kemarin sempat ada sih Mas, tapi Heeh. karena terus terkendala COVID itu, terus jadi belum lagi. Tetapi Heeh. alternatif yang lain banyak. Tapi boleh Bu dibawa masuk ke dalam ruangan tertentu atau Iya, bagaimana? boleh dibawa masuk ke ruangan tertentu, asal tidak di ruang koleksi. Oh, Ya, antisipasi Bu kalau orang kelas iya nanti. betul. Nanti kalau tumpah, ada semut dan sebagainya kan mengganggu apa Betul. namanya koleksi kami gitu, Nah, Mas. sebelum kita belusukan ke dalam Bu, saya tuh Ibu ini kan sudah makan asam garam di perpustakaan, pengarsipan segala macam. Nah, ini Bu, Asik. ini ini tuh kita menghadapi era yang serba instan Bu. Ya, Gen Z itu udah nggak mau suruh baca panjang Bu, tanyain tahun ini baca buku apa? Apa ya Mas? apa Buku ya? pelajaran aja dibaca jadi apa Betul. namanya, paradigmanya berbeda Bu. Ya, Nah, menurut Ibu nih Bu, dengan minat baca yang ya mau dibilang tinggi, rendah. rendah juga ini, tapi faktanya kita menghadapi fenomena ini di seluruh Indonesia bahkan dunia Ya, Bu. ya. Menurut Ibu gimana Bu melihat ini? Sebenarnya lo, J, kalau kita bicara minat baca lo Mas J, Bayu ya, J Bu. apa sih indikator yang dipakai untuk mengukur minat baca masyarakat? Ya, Susah kan ya? betul. Susah. Tapi kalau dilihat kondisi real Mm-mm. di masyarakat, Ya, apakah masyarakat suka membaca? Saya akan bilang suka. Terutama untuk DIY ya Mas ya. oke. Terutama Nah, untuk DIY. ya, Saya selalu mengatakan di event-event kalau ketemu dengan masyarakat, saya selalu bilang, saya yakin penjenengan semua itu pasti suka membaca. Minimal baca WA. iya betul Bu, benar Bu. Minimal baca WA. Bangun tidur yang dicari HP buka WA. J, Lah, artinya kan minatnya tinggi ya. terhadap membaca. Tetapi memang lalu yang diukur adalah kualitas membacanya. Yang dibaca itu apa? Kan gitu kan? Betul. Dikatakan rendah karena yang dibaca dipandang tidak begitu dalam tanda kutip Ya. bermanfaat. Oke. Padahal sebenarnya minat baca masyarakat itu tinggi. Gitu. Wah, ini positif vibe ini Bu. Ya, ya kita harus melihat Iya. realitasnya itu seperti itu, Mas. Ya, Iya, seperti iya. itu. Iya. Lalu bagaimana kami bisa masuk ke sana J. supaya mendorong masyarakat untuk bisa membaca? Tadi bilangnya kalau suruh baca buku itu susah banget gitu ya, susah banget gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendorong masyarakat supaya yang dibaca itu bukan buku, Oke. tetapi Oke. melihat HP, Oke. gitu kan? Ya. Sehingga kami menyajikan bahan bacaan dalam format digital. Oh, modelnya e-book itu atau Ya, gimana Bu? e-book. Oke. E-book kami itu sudah punya lebih dari 10.000 judul buku loh Wah. di e-Jogja kami. Iya Bu. Begitu. Ya, Baik dari 10.000. luar maupun dari dalam negeri? Atau- Ya. Ya. Oke. Ya. Dan apa namanya? Masyarakat bisa mengakses secara cuma-cuma, gratis. Kemudian akan ada di HP kita selama 3 hari. Kalau belum selesai nanti teksnya akan hilang. Ya. Lalu kalau belum selesai baca boleh di-download lagi, boleh dipinjam lagi begitu. Satu judul itu ada 3 kopi. Oke. Jadi sangat memungkinkan. Jadi lebih dari 30.000 kan? Iya, Gitu. iya, betul, Lebih betul. dari 30.000 yang Iya. sudah kami sajikan. Nah, itu merupakan salah satu upaya kami. Di samping itu kami kan juga harus membuat terobosan-terobosan supaya masyarakat itu memiliki apa namanya? Penilaian yang lebih. Apa toh entukku nek aku moco gitu ya. Iya, Nah, betul Aku Bu. moco ki manfaatnya apa nggo aku gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu kami buat dalam format yang namanya bedah buku. Oke. Bedah buku ke masyarakat.
saat kami datang ke masyarakat, kami tidak hanya ngomong doang, tapi kami berikan bukunya. Ya, di situ kami edukasi ke masyarakat bahwa buku yang kami bagikan itu biasanya kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa itu. Gitu ya. Di kelurahan itu butuhnya itu apa? Artinya bahwa di sana itu ternyata lebih mengarah ke pertanian, maka buku-buku tentang pertanian yang kami bawa, kami bedah di sana. Kemudian saya itu selalu menggaungkan dari membaca menjadi karya, Mas. Membaca menjadi karya. Membaca menjadi karya. Jadi nek moco iki ya kudu ono hasile gitu loh. Outputnya jelas Ibu. Outputnya jelas. Dan output yang saya harapkan adalah output yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Ya, jadi misalnya nih Mas, misalnya di situ masyarakatnya lebih banyak ke mereka yang bergelut di bidang ternak lele misalnya gitu ya. Nah, kami bawa bukunya itu ke sana, kami bedah, kami di situ hadirkan pakarnya, kami hadirkan juga mungkin salah satu pengusaha yang sukses di situ untuk berbagi, untuk sharing ya, untuk sharing. Kemudian harapan saya adalah si pengusaha yang kami bawa ini akan mengatakan bahwa yuk silakan bertani, nanti kalau susah memasarkannya kirim ke saya. Nah seperti itu. Itu sehingga berdampak secara ekonomi, artinya bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Itu yang kami usung dan itu sudah ratusan kali Mas kami lakukan. Tahun ini kami melakukan bedah buku itu di 179 titik. 181 titik loh Mas. Kalau misalnya Bu ada komunitas atau apapun yang ingin mengusulkan, mengajukan, saya pengen dong dibikinin bedah buku di tempat saya ini, banyak nih anak-anak muda yang mulai gregah dari sisi pariwisatanya, tolong dong dihadirkan narasumber, itu bisa difasilitasi? Bisa Mas, bisa. Nanti kami bisa komunikasikan dengan pengampunya gitu loh. Artinya kami kan juga bermitra. Kami bermitra sehingga kami bisa diskusikan itu. Dan itu sesuatu yang sangat memungkinkan sekali, dan bedah buku yang kami lakukan itu sudah berdampak positif loh Mas. Di beberapa titik kami melakukan evaluasi bahwa tadinya itu daerah Bantul Mas, itu petani Brambang itu mempunyai dampak yang sangat positif. Mereka memiliki penghasilan tambahan dari hasil bedah buku itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca tetapi lalu menjadi karya itu tadi. Contoh lain misalnya, yuk kita bedah buku tentang merajut bagi ibu-ibu gitu merajut gitu. Kita ajari dengan pakar langsung praktek begitu, merajut itu seperti apa, kemudian bisa membuat bentuk apa saja, kemudian dipasarkan, laku, dijual. Berarti sumbernya itu tidak hanya berdasarkan bukunya saja, tapi juga menghadirkan ekspertisnya. Betul. Nah itu bagus Bu, kalau misalnya ada komunitas yang memang ini. Saya pikir gini Bu, kalau Gen Z ini pinginnya serba instan, FOMO Bu ya, fear of missing out ya, apa-apa harus update. Saya pikir ini bagus loh Bu, maksudnya memungkinkan sekali formatnya bisa dibuat lebih santai daripada kumpul-kumpul hanya ngomongin gosip politik. Kalau sekarang politik lagi dia. Jadi ini kan lebih produktif Bu. Jadi membaca jadi karya. Dan karyanya bukan jadi menguap begitu saja gitu, tetapi bisa dijual. Setuju Bu. Nah, ini kalau kami ingin, misalnya ada teman yang mengusulkan lewat lewat unit kerja perpustakaannya atau dari unit kerja yang lainnya Bu? Ya, bisa soundingkan ke kami, ke perpustakaan. Nanti akan kita tata tentu saja syarat ketentuan juga berlaku. Setuju gitu Bu. Namanya usulan kan Bu. Ada yang bisa dilanjutkan, ada yang mungkin memang nggak sesuai gitu. Tapi itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan, dan banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang memang meminta untuk itu dan bisa kita kerjasamakan. Keren Bu. Balik lagi sedikit Bu tadi soal transformasi digital Bu. Selain e-book ataupun fasilitas yang lainnya, ada nggak sih Bu kayak misalnya jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang kemudian ada juga di perpustakaannya kita Bu? Ya,
Kalau terkait dengan jurnal-jurnal ilmiah, Mas, Nggih. itu di kami itu sebenarnya dulu sudah berlangganan secara rutin. Baik. Tapi kembali lagi, jangan bilang klasik ya Mas ya. Ya. Masalah anggaran. Iya. Kalau sudah saat kemarin terkena COVID itu Nggih. kami benar-benar semuanya merasakan ya Nggih. seperti Nggih, apa, Bu. sehingga langganan-langganan jurnal kami Iya. itu kami soundingkan dengan pusat. Oh. Dengan pusat, sehingga apa yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional itu otomatis ya, bisa di-deliver. di-deliver ke masyarakat yang ada di DIY. Jadi Oke. akses jurnal juga ada. Oke. Aksesnya Bu, sekarang dari mana Bu? Kalau mereka teman-teman ini, teman mahasiswa, teman pelajar ini mau mengakses dari mana Bu? Apa dari halaman webnya khusus atau Ya. ada aplikasi atau apa Bu? Ya, bisa di laman web kami atau bisa datang ke tempat kami yo karo naku gitu loh. Betul, Biar setuju, Bu. tahu gitu Iya, loh. kalau- Kami itu memiliki fasilitas apa saja gitu. Kami itu juga memiliki ruang audiovisual seperti bioskop gitu, dan Nggih. kami itu setiap hari itu juga memutar film-film pendek. Oh, 6D Bu, 6D. 6D Iya, itu 6D. yang berbeda lagi. Iya, oh beda lagi Bu. Beda lagi. Oke. Kami punya Oke. bioskop 6 dimensi itu. Heeh. Ya, untuk happy-happy kan kalau itu ya. bener, Bu. Ya benar-benar have fun gitu. Heeh. Tapi kami memiliki bioskop ruang Mini audiovisual. theaternya itu Bu ya. Kalau dikatakan mini theater kayaknya enggak deh. Oh enggak Bu? Karena apa? Ada 150-an seat itu, Mas. Wah, ya itu sekarang setara bioskop ini Iya, Bu. betul. Oh. Betul. Dan beberapa instansi itu Ji. sering bekerja sama dengan kami untuk memutar film-film produksi mereka. Oke. Gitu. Keren, Bu. Seperti kemarin dari Dinas Pendidikan itu kan punya produksi film. Itu nonton bareng di sana dengan Ya. komunitas dan diskusi tentang film. Oke. Wah, nah seperti itu. Itu kami miliki fasilitasnya. Jadi biar ngerti gitu loh. Oh, ternyata di Jogja itu fasilitasnya banyak ya gitu. Oke, wah keren ya Bu. Keren Bu, ini sesuatu yang berbeda Bu. Ya. Tapi ini Bu, sebelum kita masuk ke fasilitas-fasilitas lainnya Bu, kita break dulu Bu. Karena bagaimanapun ini Oke. juga ada minuman kecil. Kopi. Ya Bu, kita lanjut tuh yang Ya, tadi Bu. oke, Jadi Mas. kita udah ngomongin transformasi digital. Nah sekarang sebetulnya Bu, apa sih sebetulnya pengen inovasi apa yang sebetulnya dihadirkan oleh perpustakaan kali ini, tahun ini, saat ini kepada anak-anak muda Bu? Apakah hanya mengandalkan tempat kami ini estetik dan instagramable, ataukah Bu ada fase lain? Mereka berpikir, apalagi yang pernah studi di luar ya Bu, pasti kan mendambakan banget perpustakaan yang proper, yang layak, yang representatif. Apa nih Bu yang berbeda dengan yang sebelumnya Bu? Yang jelas kalau kita bicara perpustakaan, maka Nggih. perpustakaan kami itu bukan lagi perpustakaan jadul, Mas. Nggih. Bukan lagi perpustakaan yang kalau zaman dulu tuh perpustakaan masuk itu ada rak, ada meja kursi baca Iya, gitu kan betul. ya. Iya. Standar banget kan gitu ya. Iya. Di tempat kami itu gak ada loh meja kursi baca. Kalau Oke. rak ya harus ada, orang jajaran bukunya Bener, banyak bener, banget. Nggih, Bu. Koleksi kami itu juga ratusan ribu begitu Nggih, ya. nggih. Sehingga pastinya jajaran koleksi itu ada. Tetapi tidak ada meja kursi formal untuk membaca. Oke. Yang ada adalah semua ruangan kami pakai karpet begitu. Kemudian ada sofa-sofa, ada beanbag. Beanbag, betul, Nah, Bu. ya. Iya. Kemudian kalau toh pun membaca itu seperti di kafe begitu. Nah, seperti itu, kemasannya seperti itu, sehingga kekinian banget, dipakai foto-foto, dipakai Ya. eh, Bikin konten bisa Bu ya? bikin konten gitu, oke banget gitu. Iya, iya. Itu dari sisi perpustakaan. Kemudian kami juga memiliki salah satu inovasi di bidang perpustakaan itu yang saya namakan sepatu Julifa. Apa itu, Sistem Bu? layanan perpustakaan terpadu Jogja Library for All. Oke. Di mana itu
kami itu menggandeng Heeh. perpustakaan-perpustakaan besar, Ya. terutama perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi, Ya. dan dalam tanda kutip itu saya eh, buat semua koleksi itu masuk dalam satu rak, tanda kutip ya, bukan Oke. rak dalam arti Ya, ini fisik. virtual Ya, rack-nya, Bu, virtual ya. rak, Ya. gitu. Nah, sehingga siapapun yang masuk menjadi anggota Sepatu Juliva, dan itu sangat mudah, Ya. online, Bayar, Bu. gratis, Wah, semuanya oke. gratis, Iya. itu bisa mencari buku di mana saja. Oke. Artinya kami memiliki 42 anggota perpustakaan. Saat saya mendaftar menjadi anggota Sepatu Juliva, otomatis saya terdaftar ke 42 perpustakaan. Wah. Keren kan, Mas? Mantap itu. Kemana-mana kan? Nah, Ya, jadi ya. misalnya mahasiswa UGM mau pinjam koleksinya UNY, nggak Ji. perlu dia datang ke UNY. Lewat aplikasi itu aja, Heeh. kirim, minta pesan buku, Ya. nanti bukunya diantarkan ke UGM. Oh ya? Sesimpel itu. Lalu apa alasan masyarakat itu tidak membaca? Betul, Bu. Nggak ada kan? Betul, Bu. Karena semua sudah ada di dalam genggaman, Iya. semua datang sendiri, Iya. nggak perlu capek-capek kemana-mana, Iya. ngirit gitu kan, Betul, Mas ya. betul, Bu. Bahkan kalau mau menjadi anggota secara eksklusif dapat diskon, loh, Iya. penak banget loh, Mas. Saya pernah ngalamin, Bu, tidak di Indonesia. Jadi ketika kita bawa e-book tuh bisa dibaca. Jadi kayak Kindle lah saya sebut Ya. merek, Bu. Itu kita bisa synchronize dengan sistemnya. Apakah bisa seperti itu juga, Bu? Mungkin mengarah ke sana ya, Mas ya. Mengarah ke sana aja. Ya. Tapi kan kalau di HP bisa otomatis di e-book reader gitu sudah bisa juga kan, Bu? Iya, iya, memang sudah bisa, Mas, sudah Oke, bisa aja. oke. Ya, itu dari sisi perpustakaan, Mas. Iya. Dari sisi kearsipan. Dari sisi kearsipan itu kami memiliki inovasi di mana kami itu memiliki diorama arsip Jogja. Oh, memang arsip itu arsip apa aja, Bu, kesimpan sebelum kita sampai ke sana, Bu? Jadi gini, Mas. Kami itu lembaga kearsipan daerah. Heeh, Bu. Lembaga kearsipan daerah itu memiliki tugas untuk terutama Ya. melestarikan arsip Oke. yang ada di DIY. Oke, Bu. Format kami yang pertama itu adalah di Pemda ya, Mas ya, di Mm-mm, Pemda. iya, Bu. Tetapi kami kerjasama dengan kabupaten kota juga nih, Betul, ya betul. kan. Kemudian rentang tugas kami di kearsipan itu tidak hanya untuk pemerintah loh, Mas. Oke. Tapi kami itu juga mempunyai tugas melestarikan arsip misalnya di BUMD, BUMN yang ada di sini. oke, Nah, baik, Bu. seperti itu. Itu arsip. Arsip itu tugasnya adalah sebagai pelestari. Iya. Arsip itu adalah sebuah memori. Oke. Memori itu harus Arsip Jaga- ini berupa berita, Bu, atau apa, Bu, biasanya? apapun, Mas. Arsip itu kan bentuknya macam-macam. Iya. Arsip digital, oke, jadi Betul, arsip, betul. arsip tekstual, oke, arsip film, arsip foto, itu semuanya arsip, Mas. Berbasis kegiatan yang atau Ya, apa, Bu? berbasis kalau saya bilang transaksi ya, kegiatan, Oke, kegiatan. Bu. Setiap hari itu pastinya katakanlah di TVRI Jogja, Iya, Bu. pasti menciptakan arsip. Betul. Ya kan? Betul, Bu. Setiap hari pasti tercipta arsip. Entah itu dalam bentuk digital, entah itu dalam bentuk tekstual, Ya. entah itu dalam bentuk foto, semua pasti tercipta. Ya. Nah, ini kalau tidak dilestarikan, Mas, kita akan kehilangan jejak. Betul. Betul, Bu. Saat kita bicara arsip, kita itu bicara memori. Saat kita bicara memori di dalam diri kita, memori kita itu kan ada di otak kita ya, Mas ya. Setuju. Nah, kalau arsipnya rusak, Itu, Bu. itu berarti Betul. memorinya Merusak memori kita. Nah, Iya. rusak. Bayangkan, saya membayangkan banyak sekali nih, Bu, teman-teman kita anak generasi muda yang nggak tahu kalau kita tuh pernah loh punya krisis besar tahun 98, let's say gitu, Bu, ya. Betul. Nah, Nah, ini- itu yang harus dijaga, Mas. Iya, Itu yang iya. harus dijaga. Nah, tugas kami adalah menjaga itu. Oke, Menjaga Bu. itu Keren. sehingga kami itu telusupan kemana-mana gitu loh, Mas. Telusupan kemana-mana untuk mencari Iya, iya. arsip gitu ya. Oke. Termasuk di dalamnya kami itu telusupan ke seniman-seniman. Oke. Ya, Bu. sampai saat ini sudah ada 75 seniman yang arsipnya kami akuisisi. Dan mereka itu ternyata nggak tahu loh kalau itu arsip. Oh ya? Ya, jadi saat kami datang ke seniman, kemudian kami melihat apa sih yang tersimpan di mereka begitu, misalnya karya tari ya, karya tari.
saat seniman tersebut membuat karya, pastinya mereka membuat coret-coret Betul, sketsa, betul sketsa sketsanya. gerakan-gerakan tari begitu, itu berserakan kemana-mana. Setelah dikumpulkan, kami tata, Ya, jadi satu tarian, gitu. Ya. Jadi satu tarian. Nah, Ya. kalau kita sudah punya bukti otentik seperti itu, kan nggak bisa diklaim negara lain. setuju. Nah, Setuju, Bu. itu tugas kami, Mas. Oke, lah balik sedikit Bu. Kayak tadi Ibu sempat cerita soal diorama Bu. Apa hubungannya Bu? Diorama. Apa hubungannya Iya. gitu ya? Jadi diorama ini kami buat karena kami itu memiliki arsip statis. Arsip Oke. itu tergolong arsip statis dan dinamis gitu ya, Mas ya. Oke. Dinamis itu yang masih dekat dengan pemilik, masih sering dipakai dan sebagainya. Ya. Tapi arsip statis itu yang memiliki nilai guna tinggi yang tidak boleh dimusnahkan. Oke. Nah, Iya, Bu. arsip statis kami itu banyak nganggo banget, Mas. Nah, terus Iya, Bu. kalau kami ingin menyajikan arsip statis kami ke masyarakat dalam bentuk bruk, petutuk, Iya. sak tumpuk, kira-kira Ya, benar Bu. Jadi nggak cuma menarik, tumpukan kan? aja Bu. nggak menarik. Iya. Jadi tumpukan yang nggak berarti begitu. Yes. Lalu kami harus memikirkan bagaimana supaya membuat packaging yang cantik, Betul. apik, menarik Betul, begitu ya, betul, Bu. dan kekinian Yes. yang jelas. Ya itulah sebabnya lalu kami membuat latar belakang itulah yang membuat kami bikin diorama gitu, Mas. Itu bentuknya apa Bu? Ruangan atau apa Ya, Bu? diorama itu ada di satu lantai di gedung Ya. kami. Itu ada 18 ruangan. Oke. Di situ menceritakan sekitar rentang tahunnya itu 430 tahun lah, Mas. Dari Jogja berdiri sampai dengan Jogja menjadi istimewa. Nanti ada videonya Bu, kita dikasih Bu ya. Siap. Oke, Nanti Bu. kami berikan videonya, Ya. cuplikannya. Di situ kami kemas bahwa arsip yang kami sajikan itu bisa bicara sendiri. Yap. Bisa bisa dipahami langsung oleh para pengunjung begitu, dan otomatis mereka itu belajar Oke. dan tahu tentang arsip. Ya. Mas Mai kelahiran tahun berapa? Saya 79 Bu. 79. Anjay. Berarti saat sekitar tahun 80-an itu Iya. kan belum ngerti ya gimana sih Jogja sebagai kota pelajar. Oh ya, ya, ya. Ya kan? Capet-capet aja. Capet-capet gitu Iya. kan. Nah, itu bisa dilihat di diorama kami. Oke. Jogja sebagai kota pelajar itu Iya. kondisinya seperti apa? Iya, iya, Bu. Bagaimana perkembangan Jogja sebagai kota pelajar Nggih, itu seperti nggih. apa? Itu kami sajikan di situ. Kemudian bagaimana perjalanan pemerintahan di Jogja? Bagaimana pemilu pertama kali di Indonesia itu dilaksanakan di Jogja dan itu pemilu lokal. Nah, belum tahu kan, Mas? Oke. Pemilu nasional itu dilaksanakan tahun 55. Ya. Itu secara nasional. Ya. Tapi Jogja itu sudah melaksanakan pemilu lokal tahun 51. Arsip kami lengkap. Itu kami Ini- sajikan di situ. ini- Nah, ini ini tuh- yang kami sajikan. Iya Bu, ini itu sangat apa? Ini overload nih Bu. Kalau di cuman ngobrol setengah jam kayaknya cukup emang- ya? Iya, kayaknya emang harus digeser. Kita bedah perpus kita Bu. Perlu berapa 3 SKS? Iya, kayaknya harus dibawa ke sana Bu, Oh, teman-teman betul. harus lihat sendiri. Ya. Ini tuh bukan kemudian apa namanya provokasi, enggak deh Bu. Ini bukan terus kemudian apa namanya podcast propaganda, enggak Bu. Ini Ya. tuh podcast yang membawa, tujuan kami itu membuat podcast ini adalah gimana caranya orang tuh benar-benar tahu bahwa Jogja tuh punya loh, kalau bahasa anak sekarang hidden gem Bu. Iya, Ya, betul. Yeah. permata-permata yang tersembunyi yang selama ini dilihat orang alah paling perpus gitu-gitu doang. Ya Bu. Ini orang Jogja, kalau belum ke diorama Jogja, kayaknya belum lengkap deh. Tapi menarik tuh 400 tahun perjalanan Jogja. Ya, Full betul. story Bu ya. Ya, full. Oke. Ini Full. jadi konten bisa nih. Ya, betul. Nanti kita ajak teman-teman kreator. Siap. Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, Kita nggak sama-sama. menyangka ngobrol setengah jam tapi Udah padat setengah sekali. jam ya? Aduh. Nanti kalau 1 jam saya dimarahi sama program direkturnya Bu. Ya,
kasih Ibu, Mas Faik. terima kasih banyak. Sama-sama, Kami Mas Faik. izin nanti mungkin bawa teman-teman sa-RT Bu, sa-RW gitu boleh Bu ya. Di sana. Sa-kelurahan juga boleh. Sa-kelurahan boleh Bu. Dan yang pasti Bu, tadi itu Bu, terobosan dari digital tadi Bu. Yang arsip digital digital arsip tadi boleh diakses oleh siapapun kan Bu ya? Bisa diakses. Oke. Bisa diakses. Siap. Bahkan secara nasional juga bisa diakses. Nah mungkin nanti Bu kita kasih di videonya ada penjelasannya, jadi kita bisa ini Ya, lagi. siap. Terima kasih banyak Bu sekali lagi Ya, Bu, sama-sama, sehat-sehat terus Mas Bu, Faik. mudah-mudahan makin Terima sukses Bu. kasih. Ya, Iya. terima kasih.